Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala banil adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bil ihsani ila akhiril ayyam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan materi metode studi Islam pada bagian F, yaitu studi Islam ilmiah antara normativitas dan historitas, dan bagian G, definisi metode, metodologi, paradigma, dan pendekatan di dalam riset ilmiah. Yang pertama, pengertian studi Islam. Istilah studi berasal dari bahasa Inggris, yaitu study, yang artinya mempelajari atau mengkaji. Sedangkan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata salima dan aslama. Salima mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Aslama juga mengandung arti kepatuhan, ketundukan, dan berserah. Adapun pengertian Islam menurut istilah adalah agama yang didasarkan pada 5 pilar utama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dilihat dari segi normatif, sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, Islam merupakan agama yang tidak bisa diberlakukan kepadanya paradigma ilmu pengetahuan, yaitu paradigma analisis, kritis, metodologis, dan empiris. Akan tetapi, pada dataran historisitas, Islam dalam arti yang telah dilaksanakan oleh manusia, maka Islam dapat dikatakan sebagai disiplin ilmu. Dalam buku metodologi studi Islam karangan Mahmud Saltut, memandang Islam dari segi normatif, di mana beliau membagi Islam menjadi 2 bagian, yaitu masalah ibadah dan muamalah. Harun Nasution memandang dari sudut historis, mengatakan Islam berlainan dengan apa yang umum diketahui, bukan hanya mempunyai 2 aspek, tetapi mempunyai berbagai aspek pembagian. Ini merupakan pembedaan antara ajaran-ajaran yang bersifat normatif dan historis. Dapat disimpulkan bahwa studi Islam atau Islamic Studies secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dapat dikatakan pula, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Yang kedua, normativitas. Normativitas berasal dari bahasa Inggris norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Adapun studi Islam dengan pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya, yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran atau pemikiran manusia. Yang ketiga, historisitas. Historis berasal dari bahasa Inggris, yaitu history, yang bermakna sejarah, yang berarti pengalaman masa lampau daripada umat manusia. Kata sejarah secara terminologis berarti suatu ilmu yang membahas berbagai peristiwa atau gejala dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang, dan pelaku dari peristiwa tersebut. Islam historis berarti Islam yang tidak terlepas dari sejarah kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Maksudnya, Islam semacam ini terangkai oleh konteks kehidupan pemeluknya, karena memang berada di bawah realitas ketuhanan. Dengan kata lain, Islam historis merupakan Islam real atau Islam yang senyatanya. 4. Ruang lingkup studi Islam. Studi keislaman secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Usaha tersebut dilakukan secara sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam
tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik yang berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sepanjang sejarahnya. Istilah studi Islam dapat diartikan dengan kajian Islam. Kalimat ini mengandung arti memahami, mempelajari, meneliti Islam sebagai objek kajian. Dalam buku-buku atau jurnal-jurnal keislaman biasanya digunakan istilah studi Islam untuk mengungkap beberapa maksud. Pertama, studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengkajian dan penelitian terhadap agama sebagai objeknya, seperti pengkajian tentang zakat profesi. Kedua, studi Islam dikonotasikan dengan materi, subjek, bidang, dan kurikulum suatu kajian atas Islam seperti ilmu-ilmu agama Islam. Ketiga, studi Islam yang dikonotasikan dengan institusi-institusi pengkajian Islam, baik formal seperti perguruan tinggi maupun yang non-formal seperti forum-forum kajian dan halakoh-halakoh. 5. Urgensi studi Islam. Dalam studi Islam, kajian keislaman diarahkan pada 3 hal, yaitu yang pertama, Islam yang bermuara pada ketundukan atau berserah diri. Yang kedua, makna Islam dapat mengarah kepada keselamatan dunia dan akhirat. Yang ketiga, Islam bermuara pada kedamaian. Dari 3 dimensi di atas, studi Islam mencerminkan gagasan tentang pemikiran dan praktis yang bernuansa pada kedudukan Tuhan, selamat di dunia akhirat, dan berdamai dengan makhluk lain. Dengan demikian, studi Islam tidak hanya bermuara pada wacana pemikiran, tetapi juga pada praktis kehidupan yang berdasarkan pada perilaku baik dan benar dalam kehidupan. Adapun urgensinya adalah untuk mengkaji agama, khususnya agama Islam. Keenam, tujuan studi Islam. Yang pertama, untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam agar mereka dapat melaksanakan dan mengamalkan secara benar, serta menjadikannya sebagai pegangan dan pedoman hidup. Untuk yang kedua, untuk menjadikan ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah secara transparan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Sedangkan menurut Muhaimin dalam buku Metodologi Studi Islam karangan Dr. Faisal Ananda Arfa, sasaran atau tujuan studi Islam yaitu 1. Untuk mempelajari secara mendalam apa sebenarnya hakikat agama Islam itu dan bagaimana posisi serta hubungannya dengan agama-agama lain dalam kehidupan budaya manusia. Yang kedua, untuk mempelajari secara mendalam pokok-pokok isi ajaran agama Islam yang asli dan penjabaran serta operasionalisasinya dalam pertumbuhan dan perkembangan budaya dan peradaban Islam sepanjang sejarahnya. Ketiga, untuk mempelajari secara mendalam sumber dasar ajaran agama Islam yang tetap abadi dan dinamis serta bagaimana aktualisasinya sepanjang sejarah. Materi berikutnya, definisi metode, metodologi, paradigma, dan pendekatan di dalam riset ilmiah. Yang pertama, metode. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta, metedos, dan logos. Meta berarti menuju, melalui, dan mengikuti. Metodos berarti jalan atau cara. Maka metodos atau metode berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai sesuatu. Metode merupakan cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan. 2. Metodologi. Metodologi merupakan ilmu tentang metode-metode. Menurut Robert Bagdan dalam buku Handbook Metodologi Studi Islam karangan Dr. Sujaimah Batubara MA dan kawan-kawan, metodologi yaitu proses, prinsip, dan prosedur yang biasa digunakan dalam mendekati suatu masalah guna mencari jawaban atau solusinya. Adapun menurut Jujun S. Surya Sumantri dalam buku yang sama menyatakan bahwa secara harfiah metodologi berarti pengetahuan tentang metode-metode. Dalam kegiatan penelitian, terminologi metodologi digunakan sebagai kategori yang mencakup segenap metode yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, paradigma. Paradigma menurut bahasa Latin artinya contoh.
tasrif, dan teladan. Sedangkan menurut terminologi, paradigma dalam penelitian ilmiah dapat diartikan dengan pedoman yang dipakai untuk menunjukkan gugusan sistem pemikiran, bentuk kasus, dan pola pemecahannya. Fungsi utama paradigma ialah sebagai acuan dalam mengarahkan tindakan, baik tindakan sehari-hari maupun tindakan ilmiah. Pendekatan adalah cara pandang yang terdapat dalam bidang studi ilmu yang digunakan untuk memahami agama. Sedangkan pendekatan studi Islam yaitu cara kerja agar seseorang mudah memahami Islam dengan menyeluruh. Terdapat beberapa pendekatan yang terkenal diantaranya: 1. Pendekatan personalis berupa pertanyaan. 2. Pendekatan strukturalisme. Pengertian di sini ialah struktur sosial. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari pengalaman seseorang berdasarkan tingkat atau kategori tertentu dan dilakukan dengan menggunakan metode pengalaman dan introspeksi. 3. Pendekatan fungsionalisme mencakup segala macam teori terutama dalam sosiologi dan antropologi sosial. Pendekatan ini dilakukan untuk mempelajari bagaimana agama dapat berpengaruh. Keempat, pendekatan normativitas yang tadi sudah dijelaskan. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran atau pemikiran manusia. Yang keempat, pendekatan history atau pendekatan history of religious atau sejarah agama-agama. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Kemudian saya membuka seksi tanya jawab untuk 3 orang penanya terlebih dahulu. Kemudian untuk rekan-rekan yang mau ikut membantu menjawab, saya persilakan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.